Oke Dokter Franky, selamat siang dok. Ya, siang-siang. Dok, ini kan ada berita viral tentang ada sekitaran 16 mahasiswa yang melakukan tindakan pelecehan verbal. Nah, menurut dokter ini tanggapan ini seperti apa sih dok? Bagaimana mahasiswa hukum ini bisa kehilangan empati dan moral saat berada dalam kelompok tertentu seperti chat tak senonoh yang mereka bahas di grup WA tersebut, dan bagaimana menurut dokter tanggapan ini dok? Oke, berarti ini kan lagi rame nih, lagi viral nih ya masalahnya. Terus kemarin tuh sempat di orang-orang yang oknum-oknum tersebut sama pihak kampus maksudnya dipertontonkan atau diperlihatkan kan orang-orangnya gitu ya. Nah, jadi gini, untuk masalah ini bukan cuma masalah hukum atau masalah apa, tapi juga ini masalah psikologis dan masalah sosial juga. Nah, kalau ditanya dampaknya otomatis secara medis dan secara psikologis itu bisa sampai menyebabkan PTSD, jadi post trauma stress disorder. Nah, itu biasanya tuh timbul seperti kayak kecemasan, kemudian susah tidur, kemudian depresi, rasa tidak aman dan sebagainya lah. Nah, kadang-kadang kalau misalnya untuk kasus-kasus begini, itu kan kita mesti yang timbul tanda tanya di kita tuh gimana kok bisa ya? Kalau misalnya 1-2 orang, ini enggak loh, 16 orang. Nah, itu kita nggak tahu 16 itu udah semua atau belum, kita nggak tahu ya. Nah, walaupun ya pelecehan verbal itu harus kita tidak lanjuti, kita harus tegas. Kenapa? Karena tidak verbal itu biasanya pintu masuk awalnya tuh. Kalau nggak dilakukan akan seperti akan menuju ke yang lain seperti kontak fisik dan sebagainya ya. Nah, jadi yang kita mesti tahu kenapa kok si pelaku itu bisa melakukan hal-hal demikian gitu loh. Nah, tadi satu, kemungkinan ini ada kayak penyalahgunaan kekuasaan seperti kayak senioritas atau misalnya relasi yang tidak seimbang. Jadi maksudnya gue punya teman si A, si B, si C yang akan melindungi gue, lu awas lu gitu kan. Itu. Terus bisa juga karena empati yang rendah tadi. Jadi empati dia rendah. Kemudian bisa juga ini, apakah ada budaya lingkungan yang permisif? Permisif itu menormalisasi nih. Udah hal biasa lah, kayak begini bercanda lah, tenang aja lah. Nah, hal-hal begitu yang dianggapnya semuanya itu hanya biasa, menormalisasi hal demikian, jadi mereka akan keterusan tuh, oh ini nggak apa-apa nih, biasa di zaman sekarang bercanda begini juga biasa. Nah, padahal mereka tidak tahu hal-hal demikian itu kadang-kadang sangat berpengaruh kepada si korban. Nah, sedangkan si pelaku berasanya ini, oh ini biasa. Nah, lama-lama kecanduan, keterusan, nah akhirnya jadi berkembang tuh ya. Terus ada juga apakah kontrol dari pihak kampus itu ternyata kontrolnya nggak jalan nih, atau misalnya apakah sebelumnya itu pihak kampus tidak tegas atau apa, atau misalnya ada kan kadang-kadang di kampus-kampus itu mesti gini, kampus itu kan harusnya itu suatu tempat yang aman secara intelektual dan moral mestinya. Nah, kalau timbul seperti ini berarti kan akan nggak cuma ke individu-individu, juga sangat merugikan pihak kampus. Kenapa? Jadi pihak masyarakat ini akan menurun kepercayaannya kepada pihak kampus atau institusi, ya kan? Kemudian lama-lama jadi merasa orang tidak aman di pihak kampus itu. Terus ada juga budaya diam itu orang jadi takut kalau ada apa-apa melaporkan, takut semua takut karena takutnya ntar kita ngaduin malah kita yang dibully, kita yang diapa-apain. Nah, berarti ada sesuatu di sistem kampus yang tidak bekerja gitu. Oke dok, menurut pandangan dokter ini secara medis apa perilaku 16 pelaku ini termasuk gangguan perilaku atau sekedar normalisasi penyimpangan dok? Nah, ini tadi saya bilang kenapa pelaku bisa melakukan itu. Tadi kan salah satu ada empati yang rendah, kemudian apakah budaya permisif yang dinormalisasi, atau misalnya ada kayak penyalahgunaan senioritas segala macam gitu ya. Nah, tapi gini, mesti kita pahami juga kadang-kadang di kasus-kasus begini orang kadang-kadang menyebutkan, oh ini si pelaku ini monster. Nah, kadang-kadang beberapa kasus kita temukan ternyata pelaku itu melakukan tersebut karena satu tadi kontrol empati yang rendah. Kemudian ada kontrol impulsnya tidak baik dia. Terus distorsi dari perilaku nih nggak bagus dia. Nah, ada juga kemungkinan karena trauma atau kejadian dulu yang ternyata bermasalah, yang tidak diselesaikan. Jadi secara tanpa disadari timbul tuh perilaku itu jadi ke bawah gitu ya, dan jangka panjang. Nah, makanya perlu ada intervensi psikologis juga nih untuk kasus-kasus begini. Nah, jadi
Kadang-kadang kita nggak bisa tahu. Kadang-kadang kita lihat di lingkungan kampus orang yang diam, ketawa, tersenyum, kayaknya happy aja. Ternyata dia mempunyai trauma yang disimpan dan ternyata efeknya itu bisa seumur hidup bahkan kalau nggak ditangani dengan tepat gitu. Oke dok, berarti ada dampak psikologisnya ya mungkin buat korban yang ketraumaan itu akan pasti terjadi dok ya. Oh jelas, untuk korban tadi dampaknya itu bisa merasa tidak aman, kemudian depresi, terus tadi ada PTSD kan, post traumatic stress disorder ya kan. Terus habis itu bisa kayak sampai nggak bisa tidur, gangguan kecemasan, akhirnya imun tubuh menurun gitu. Bahkan kan ada yang saking depresinya bisa amit-amit ya, bisa sampai melakukan bunuh diri atau suicide, kan itu nggak bagus gitu loh, dan tidak baik dan nggak boleh gitu. Oke dok, mengapa sih ini kecerdasan akademik mereka tidak mampu mencegah dorongan seksual impulsif dan toksik? Ini kan bisa dikatakan ini kan toksik juga nih. Nah iya tadi yang saya bilang, jadi kadang-kadang kita masih pahami ternyata si pelaku itu tadi selain punya empati yang rendah, ternyata kok dia punya distorsi perilaku dan ternyata kontrol impulsnya emang tidak baik gitu loh. Nah makanya perlu tadi intervensi psikologis. Nah kemarin kan yang semua yang perilakunya udah dilihat dan dipertontonkan kan. Nah itu kan dari pihak kampus itu maksudnya nih, pihak kampus menyatakan kami tidak melindungi perilaku. Nih biar orang tahu, jadi memuaskan emosi publik kan lebih jadi puas kan, oh ini ternyata seperti ini. Nah tapi gini, boleh-boleh aja mempertontonkan itu, tapi gunanya untuk apa dulu? Kalau hanya untuk mempermalukan, itu tidak menyelesaikan akar masalah nih. Nah jadi kalau misalnya oke dipertontonkan itu untuk sebagai efek jerah lah, shock terapi. Nah itu sih ya sebagai wujud tanggung jawab dan transparansi dari pihak kampus. Tapi itu hati-hati, karena kalau hanya untuk public shaming nanti efeknya ternyata tidak menyelesaikan akar masalah, malah si pelaku itu akan defensif, denial, kemudian akan terus melakukan itu tapi di tempat yang lain misalnya, atau bahkan jadi istilah kayak cuman ganti wajah tapi perilakunya ya tetap aja di situ gitu. Nah jadi harus ada intervensi psikologis. Jadi walaupun mereka diperlakukan segitu, si pelaku tetap ada intervensi psikologisnya untuk menyelesaikan kasus ini. Ini kan jadi kayak gunung es. Ini baru yang ketahuan segini nih. Mungkin banyak di semua tempat nih. Dan kalau dinormalisasi, nah itu jangan sedikit-sedikit semua yang menyimpang dinormalisasi biasa. Nah itu akan menyebabkan jadi kayak gini nih akhir-akhirnya. Gitu. Oke dok, terakhir dok. Dan untuk mengatasi hal ini pihak kampus harusnya melakukan tindakan apa, dan untuk supaya tidak terulang dan tidak terjadi pada mungkin bisa dikatakan mahasiswa lain, dan di luar juga sekarang banyak pelecehan verbal dan non verbal yang ini banyak terjadi di kereta, di KRL atau di alat transportasi lain, itu gimana dok? Jadi yang harus menurut saya yang harus dilakukan satu itu jelas penegakan sanksi hukum secara tegas dan transparansi, itu pasti ya. Jadi jelas nih. Terus kedua, jangan lupa perilaku atau intervensi psikologis pada pelaku. Jadi pelaku itu psikologisnya juga dibetulin nih. Kenapa dia melakukan seperti itu segala? Karena kalau nggak kayak tadi, bukan menyelesaikan akar masalah, dia hanya akan berpindah tempat dan akan mengulangi lagi gitu loh. Nah, ketiga yang paling penting juga untuk korban itu otomatis kita hanya itu intervensi psikologis pada pelaku. Jadi pelaku itu psikologisnya juga dibetulin nih. Kenapa dia melakukan seperti itu segala? Karena kalau nggak kayak tadi, bukan menyelesaikan akar masalah, dia hanya akan berpindah tempat dan akan mengulangi lagi gitu loh. Nah, ketiga yang paling penting juga untuk korban itu otomatis kita harus pemulihan trauma dan psikologis dari si korban. Nah, keempat, justru timbul pertanyaan nih, kalau oknum satu, ini banyak nih 16, belum yang lain-lain ya. Nah, kok bisa kejadian seperti ini? Apakah di kampus itu ternyata sistemnya tidak bekerja? Nah, justru yang kampus mesti perhatikan tadi, apakah ada budaya permisif tadi? Apakah ada menormalisasi segala macam? Berarti ada sistem kampus yang kurang bekerja. Alangkah lebih baik kalau diperbaiki, misalnya coba dibikin ada pelaporan yang mudah dan anonim. Jadi ada masalah apa boleh dilaporkan dan anonim. Kemudian ada edukasi
konsen. Jadi maksudnya edukasi kalau misalnya segala hal itu hubungan tidak boleh, relasi itu tidak boleh dipaksakan misalnya. Terus sering mengadakan seminar-seminar gitu kan. Nah itu kalau jadi nggak cuma satu sisi, dari segi satu hukumnya mesti tegas, kedua sistem kampus juga mesti diperbaiki, kemudian pemulihan trauma dan psikologis dari si korban, dan juga intervensi psikologis pada si pelaku gitu loh. Jadi biar tidak mengulang-ulang lagi. Kalau nggak ntar dimanapun juga akan terulang, dan itu akan dimana akan kembali lagi gitu. Dan ingat, walaupun dia verbal itu bisa jadi pintu masuk awalnya ke yang kontak fisik segala. Jadi harus cepat ditangani dan jangan menormalisasi gitu loh. Kan ini kan masa depan sumber daya manusia, masa depannya mereka semua ya. Jadi kan alangkah lebih baiknya kalau lebih bijaksana ini segera diatasi dan diselesaikan di kasus-kasus begini. Udah pasti banyak itu sih. Oke dok, thank you dok.